Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, di antara berbagai penyakit yang sering dialami oleh manusia, bisa dikategorikan ke dalam dua bentuk. Ada penyakit yang menyerang fisik, dan ternyata ada juga penyakit yang bisa menyerang psikis. Bahkan dampak daripada penyakit psikis bisa lebih parah, memberikan mudarat kepada manusia yang mengalaminya. Bahkan sebuah teori mengatakan, kebanyakan penyakit-penyakit fisik justru terpicu oleh keadaan mental atau psikis yang kurang sehat. Ada satu penyakit yang kerap dialami oleh orang-orang soleh. Selama ini kita menganggap bahwa yang berpenyakit secara mental itu adalah mereka yang terbiasa bermaksiat. Mereka yang mengalami qaswatul qalb, hati yang keras. Tapi ternyata orang soleh pun tidak kebal terhadap penyakit pada aspek psikis. Mereka bisa menderita satu penyakit yang memunculkan perasaan bahwa mereka lah yang paling suci di antara orang-orang yang mereka lihat di sekitar mereka. Sungguh betapa berbahaya penyakit seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Olehnya itu kita mari terus berlindung kepada Allah agar tidak terserang penyakit seperti ini. Karena Allah tegas melarangnya di dalam Al-Quran surah An-Najm. Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqa. Dan janganlah kalian merasa suci. Dan Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Sobat muslim dimanapun berada, betapa ini penyakit yang harus selalu dikhawatirkan oleh orang-orang beriman. Setan akan senantiasa meniupkan ke hati orang beriman agar dimasuki oleh gejala penyakit seperti ini. Sebuah kisah barangkali pernah terjadi di zaman Rasulullah di dalam sebuah kitab musnad. Diceritakan ketika Rasulullah sedang bersama para sahabat. Para sahabat begitu membanggakan seseorang yang mereka nilai begitu soleh, begitu tekun ibadahnya. Mereka menceritakan orang ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, betapa hebat ibadah orang itu. Dan ketika orang itu tiba-tiba muncul menuju ke arah mereka, kemudian para sahabat mengatakan, inilah orangnya ya Rasulullah. Dan Nabi katakan, aku melihat ada cakar setan di wajahnya. Sungguh ini mengandung sebuah sinyal yang sangat buruk. Orang yang dibangga-banggakan oleh sahabat, ternyata dinilai oleh Nabi begitu buruk. Dan ketika ditanyakan kepada orang tersebut, hai fulan, apakah ketika engkau berada di sini, engkau merasa bahwa ibadahmu lebih hebat dari orang yang ada di sekitar? Maka orang ini pun dengan percaya diri mengatakan, demikianlah aku ya Rasulullah. Terlihat ada nada kesombongan pada kata-katanya, yang menganggap bahwa ibadah yang dia kerjakan yang memang terlihat begitu tekun, dia rasakan itulah ibadah terbaik dibandingkan dengan ibadah-ibadah orang lain. Maka ketika orang ini beranjak, Nabi kemudian menawarkan, siapa di antara kalian yang dapat membunuh orang itu? Untuk memaknai perkataan Rasulullah ini, tidak boleh dimaknai serampangan. Artinya apa? Hal ini tidak berlaku tentunya bagi kita yang menerapkan hukum. Bahwa untuk membunuh seseorang, maka ada otoritas yang berhak mengeluarkan perintah itu. Tidak boleh kita sembarangan membunuh orang. Nabi yang tentunya memiliki pengetahuan yang dalam
akan hal-hal yang gaib, perkara-perkara yang belum terjadi. Tentu saja tahu resiko apa yang dia katakan. Maka ketika Nabi menawarkan siapa yang hendak membunuh orang yang merasa paling hebat itu, maka yang berdiri adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar kemudian menyusul orang tersebut dan dia dapati orang tersebut sedang melaksanakan sholat. Hingga Abu Bakar kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa membunuh orang itu? Dia sedang beribadah. Maka siapa yang bisa membunuhnya? Berdirilah. Ali kemudian mengejar orang itu dan ternyata ia dapati dia sedang ruku. Maka Ali pun tidak tega untuk membunuh orang itu dan kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang itu sedang ruku. Bagaimana mungkin aku bisa memenggal kepala orang yang sedang beribadah kepada Allah? Kemudian Umar pun berdiri dan menawarkan diri untuk membunuh orang itu. Dan Umar dapati orang tersebut sedang sujud begitu khusyuknya. Hingga Umar pun tak sanggup melakukan apa yang ditawarkan oleh Nabi dan kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia sedang sujud. Dan ketika sahabat terakhir mengejarnya, ternyata orang itu sudah tidak ada lagi. Maka apa kata Nabi? Andai ada di antara kalian yang berhasil membinasakan orang tadi, sungguh tidak akan terjadi perpecahan di tengah umatku. Dan orang-orang yang bermodel, berkarakter seperti tadi itu, itulah yang ternyata menjadi biang dari segala kekacauan, fitnah yang terjadi di zaman para sahabat. Perang saudara yang terjadi di zaman Khalifah Ali bin Abu Thalib. Orang-orang yang merasa paling beriman, merasa paling hebat, merasa paling soleh. Sehingga dengan begitu mudahnya mereka mencela saudara mereka sendiri, mengkafir-kafirkan saudara mereka sendiri. Maka hari ini, bibit-bibit orang tersebut akan terus hidup bersama kita. Maka kita berlindung kepada Allah agar kita tidak menjadi bagian dari kelompok orang-orang tersebut yang merasa paling hebat dalam masalah ibadah kepada Allah. Kemudian mencela saudaranya hanya karena saudaranya tidak sejalan dengan pemikirannya. Pemirsa yang budiman, olehnya itu marilah kita senantiasa bertafakur akan situasi yang terjadi sampai dengan hari ini, di mana begitu sulitnya kita menciptakan harmoni di antara umat Islam, mewujudkan wihdatul ummah, persatuan di antara umat Islam. Hal ini tentu saja akan senantiasa terus menjadi tantangan di akhir zaman ini, ketika Rasulullah tidak hidup bersama kita lagi. Pemirsa yang budiman, semoga kisah tadi memberikan sebuah inspirasi bagi kita, agar kita senantiasa dapat mewaspadai satu penyakit yang sangat berbahaya, yang diderita hanya oleh orang-orang soleh. Milikilah prasangka seperti prasangka yang dimiliki oleh ahli maksiat terhadap orang soleh. Tidak sedikit pun ada prasangka buruk pelaku maksiat kepada orang yang nampak melakukan kesolehan. Betapa bersih hati mereka kepada orang-orang soleh. Tidak seperti orang soleh yang ketika dia menderita penyakit ini, prasangka buruk mereka tidak hanya kepada orang bermaksiat, bahkan terhadap saudara mereka sendiri pun mereka mencelanya, mereka mengkafir-kafirkan, mereka membid'ah-bid'ahkan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.